Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala pada bab janazah. Naam. Al-amru al-ishrun. Kemudian poin yang ke-20, yuj'alu al-mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-ayman. Maka mayit diletakkan di liang lahatnya dengan sisi badan di sebelah kanan. Jadi sisi badan di sebelah kanan. Wa wajhahu qiblatal qiblah, dan wajahnya itu menghadap qiblat. Wa ra'sahu ila yaminil qiblah, dan kepalanya itu juga di sebelah kanan qiblah. Wa rijlahu ila yasaril qiblah, adapun kakinya di sebelah kiri menghadap qiblah. Maksudnya adalah di sana qiblat, kemudian kepalanya di sana, kemudian kakinya di sebelah kiri, ini di sebelah kanan, dalam posisi sisi badan sebelah kanan di bawah dan menghadap ke sana. Ya, ada yang mempraktekkan mungkin bisa ya. Jadi kepala di sini menghadap kiblat, atau sudah bisa dipahami ya? Bisa dipahami, jadi kepala di bagian sini, kaki sebelah sini, kemudian badannya menghadap ke kiblat. Nah, demikian. Ala hadza jara amalu ahli islami min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumini hadza. Beginilah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai pada hari ini. Kecuali sebagian sekte Syiah itu liang lahatnya, maksudnya kuburannya itu digali sempit, kecil, dalam. Kemudian mayatnya didirikan. Ya, pernah melihat ya? Sebagian orang Syiah demikian. Jadi digali lubang cukup hanya untuk badan, kemudian mayatnya dimasukkan seperti itu. Dalam posisi ya terkesan seakan-akan mayat tersebut berdiri. Nah, maka tentu saja ini menyelisih syariat. Sebagian maksudnya. Selanjutnya, wa hakadha kullu maqbaratin ala dhahril ard. Demikianlah ya pemakaman kaum muslimin secara umum semuanya di belahan dunia. Wa qad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-baitul haramu qiblatukum ahya'an wa amwata. Maka qiblah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu adalah kiblat bagi kalian, baik kalian masih hidup ketika salat fardu atau salat sunnah, atau ketika kalian wafat ketika diletakkan di liang lahat. Nah, wa yanbaghi ayyudna min ha'itil qabri al-kibalil amami li'alla yankabba ala wajhih, dan hendaklah mayit itu didekatkan ke bagian dinding arah kiblah. Sebagaimana kita tahu bahwa kuburan itu kata Rasulullah SAW, ya, a'miku wa ahsinu wa usi'u. Kuburan itu hendaklah digali lapang, kemudian dengan cara yang baik dan dalam. Nah, setelah lubang pertama tadi ada lagi lubang kecil. Jikalau di tengah syak untuk meletakkan jenazah. Jikalau masuk ke sebelah ke arah kiblah, masuk ke dinding, maksudnya digali lagi lubang sedikit, maka itu disebut dengan al-lahad. Nah, mayat tadi ya dimepetkan ke dinding.
menghadap ke arah depan, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Wa ayyusnada min khalfi dhahrihi biturabin. Dan mayit tadi disandarkan di belakang dinding kuburan dengan tanah, li'alla yanqaliba ala dhahri, supaya tidak balik telentang dan tetap dalam posisi menghadap kiblat. Nah, al-amrul wahidu wal ishrun, dan perkara poin yang ke-21, tuhallu anil mayyiti al-aqda, dan dilepaskan ikatan kain kafan daripada mayit idza wudi'a al-mayyitu dakhil al-qabri ala jambihi al-ayman, ketika mayit tadi telah diletakkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kain kafan itu biasanya diikat, dan ikatan tadi fungsinya adalah ketika membawa mayit ke kuburan itu tidak terlepas dan aurat mayit tidak terlihat. Maka jikalau mayit telah diletakkan, maka tidak masalah, mubah menurut sebagian para ulama untuk dibuka ikatan kain kafannya, dan sebagian yang lain berpendapat bukan hanya mubah tapi hukumnya adalah sunnah. Nah, fa mustahabbun, dan yang demikian itu adalah sunnah, li'anna aqdaha kana lil khaufi min intishariha, sebab awalnya diikat itu karena takut terbuka kain kafannya. Waqad umina dzalika bidafni, ketika mayat telah diletakkan di liang lahatnya, maka yang demikian telah aman. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika dimasukkan seorang sahabat yang meninggal yang bernama Abu Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i al-qabra, naza'a al-akhillata bifi, beliau membuka saat itu sambil meletakkan, beliau buka ikatan dengan mulut beliau. Nah, dan daripada Abdullah bin Mas'ud dan Samurah bin Jundub diriwayatkan kalimat demikian, perintah daripada Rasulullah SAW supaya tali kain kafan tadi dibuka. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa jikalau tetap terikat, kemungkinan yang demikian itu mempercepat proses pembusukan mayit. Tetapi jikalau dibuka, maka itu yang lebih tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala Syekhuna Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala fi halil aqdi anil mayyiti fil qabri, hadha huwal afdalu li fi'li sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah yang lebih utama, maksudnya membuka ikatan mayit tadi. Ikatan mayit tadi. Jadi di dalam pengurusan jenazah, maka jikalau ada perintah itu ditekankan untuk dilakukan. Sebagiannya bahkan merujuk pada kewajiban. Sebab perintah hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Jikalau diriwayatkan ada praktek Rasulullah SAW dan para sahabat, itu menunjukkan hal yang sifatnya sunnah. Jikalau tidak ada juga perintah dan praktek, kemudian ada pertanyaan, ini bagusnya gimana? Maka disesuaikan bagaimana yang paling apa? Mudah. Bisa dipahami kan ya? Jikalau ada perintah, maka itu penekanan. Dan banyak keadaan itu menunjukkan hukum apa? Wajib. Jikalau praktek Rasulullah SAW, maka itu juga harus dilakukan. Dan kebanyakannya merujuk pada hukum sunnah. Jikalau pada satu hal, pada satu tahapan pengurusan jenazah tidak ada perintahnya, tidak juga didapatkan bagaimana sih diberlakukan, apa yang kita lakukan? Kita lakukan bagaimana mudahnya. Apa contohnya, ikhwan? Contohnya kadang-kadang berdebat masyarakat itu. Ini ketika mengeluarkan mayit dari rumah, kepala kah, kaki kah? Siapa yang tahu? Sunnahnya apa? Ada yang tahu? Mana yang lebih tepat? Ada perintahnya enggak? Kalau mengeluarkan dari rumah, kaki duluan atau kepala? Ada keterangan enggak dari Rasulullah SAW? Apa yang kita lakukan? Cari yang mudah. Kadang-kadang sampai berdebat, ya kan? Sama ketika akan mensolatkan sampai berdebat. Oh, ngadep sini, ngadep sana. Yang jelas ketika disolatkan menghadap
kiblat. Adapun sebelum sholat bebas saja. Nah, jikalau pada satu tahapan pengurusan jenazah tidak ada perintah, tidak ada contoh praktik dari Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kaidahnya apa tadi? Mana yang paling mudah? Nggak perlu berdebat. Kadang-kadang kan sampai berdebat seperti itu. Contohnya misalkan, berapa ikatannya? Ikatan kain kafan, ada yang tahu? Ya, katakanlah ganjil. Tetapi dalil yang khusus spesifik untuk ikatan kain kafan tidak ada. Ya, mana yang kita lakukan? Ya, gimana yang paling mudah lah. Mau 4 boleh, 3 boleh, 5 boleh gitu. Nggak usah dipersulit, nggak usah dipersulit. Taib. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Apalagi kadang-kadang ada yang sok tahu misalkan di masyarakat itu. Jadi dia berusaha dominan, padahal tidak ditunjuk, Nah, yang selanjutnya, poin yang ke-22, al-amru tsani wal 20 yunsabu ala fathatil lahdi al-labana nasban. Nah, kemudian diletakkan bata di atas lahat. Dan bata tadi disusun. Fayusaffu ala fathatil lahdi min khalfil mayyit wa yunsabu nasban marsusan. Jadi ketika mayit telah diletakkan, maka liang lahat tadi ditutup. Kalau di Arab sana disebut di sini dengan laban, labinah atau batu bata. Kalau di kita bukan batu bata tetapi pakai kayu atau papan. Wa yusaddu ma baina al-labina min khilali biqit'il labina. Dan di antara celah-celah bata tadi kalau ada rongga itu ditutup lagi. Fa idza uhkima ju'ila at-tina fawqa dzalika hatta yusaddu al-khalalu bi ihkamin wa itqan. Jadi kalau ada lubang ditutup lagi. Biasa kan papan mungkin ada celah, nah itu ditutup lagi sehingga betul-betul rapat, li alla yasila at-turabu ilal mayyit. Jangan sampai tanah nanti yang di atasnya yang diuruk ke atas mayit atau di atas papan tadi itu menimpa si mayit. Fa in lam yakun labinun wudi'a hajarun au nahwu. Kalau tidak ada misalkan batu bata, maka boleh apa saja semacam batu atau di tempat kita misalkan kayu. Wal hima bitini hatta yultaham, dan kemudian diletakkan tanah di sela-selanya sampai betul-betul rapat. Nah, sampai betul-betul rapat. Dan naik biasanya satu-satu petugas yang ada di bawah. Yang di bawah itu biasanya 2 atau 3, kemudian sambil disusun papan naik satu demi satu sehingga tersisa 1, kemudian naik semuanya yang terakhir. Taib. Al-amru tsalitsu wal 20, poin yang ke-23, yukhsa ba'dal faragi min saddil lahdi 3 hasiyatin 'alal qabr. Dan disunnahkan untuk menaburkan sesudah menyusun papan atau bata sebanyak 3 kali taburan tanah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma ata qabr al-mayyit fahatha alaihi min qibali ra'sihi 3. Adalah Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah, kemudian juga akan dikuburkan. Ketika telah diletakkan di liang lahat dan dikasih penutup, maka Rasulullah SAW menaburkan di bagian kepala mayit 3 kali taburan. Bisa langsung digenggam atau misalkan dikepal atau yang semacam demikian. Naam. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala wa fihi dilalatun ala masyru'iyyatil hathi 'ala al-qabri 3. Ini menunjukkan bahwa setelah disusunnya bata atau papan, maka sebelum tanah tadi semuanya dimasukkan kembali ke kuburan, maka hendaklah ada muqaddimah.
masing-masing yang mengantar jenazah tadi berapa kali menaburkan? Masing-masing menaburkan 3 kali. Dalam ayat yang lain juga disebutkan dengan mengucapkan kalimat Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, wa sami'tu syekhana al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yaqul, dan aku kata Syekh Wahab Al-Qahtani dalam satu majelis mendengar Syekh bin Baz, beliau berkata, wal hathu alaihi fi hadzal hadits min babil musyarakati idza kana an-nasu katsira. Dan motivasi ini supaya masing-masing menaburkan 3 kali tanah di atas bata atau papan tadi di bagian kepala mayit. Ini menunjukkan hal demikian dilakukan secara musyarakah, secara bersama-sama. Jadi tidak dikhususkan misalkan beberapa orang saja, tapi hendaklah semua yang ikut mengantar jenazah untuk ngambil tanah, kemudian diapakan istilahnya dia? Ditaburkan. Jangan juga begini, nggak boleh. Nah, jadi begini, ya secara lembut. Nah, wa sami'tu aidan yaqul hadza yadullu ala annahu yustahabbu liman hadara ad-dafna ay yusharika ma'an nasi walau bi thalathi hafiyatin. Dan ini menunjukkan bahwa disunnahkan atas semua yang datang untuk mengambil tanah dengan telapak tangannya dan dia ikut serta untuk menabur tanah tersebut 3 kali. Ya, kadang-kadang kan hanya sebagian saja. Padahal disunnahkan semuanya, Dan fenomena yang mungkin kita lihat, banyak manusia yang datang ke kuburan kemudian tidak ada perasaan yang beda. Dia merasa datang ke kuburan itu sama seperti tempat yang lainnya. Ada yang asik ngobrol, ada juga yang bercanda, ada juga yang tertawa, ada juga bahkan yang sambil menghisap rokok. Ini satu musibah. Maka ketika menguburkan jenazah atau mengiringi jenazah, maka yang disyaratkan adalah diam sambil berzikir pelan, kemudian mengambil pelajaran bahwa hal yang serupa pasti akan dia alami kelak. Maka maknawiyat atau psikologi seperti ini ya kadang-kadang tidak dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang mengiringi jenazah atau memakamkan jenazah. Maka penting bagi seseorang misalkan yang ditunjuk atau dituakan untuk mengingatkan ya mereka yang menginginkan jenazah atau menguburkan jenazah bahwa yang demikian harus dilaksanakan secara khidmat, secara tenang. Naam. Selanjutnya wa yuhalu 'alal qabri turabu. Kemudian sesudah itu baru tanah-tanah hasil menggali kuburan tadi semuanya kembali dimasukkan. Kan ketika menggali kuburan itu pasti tanahnya ya dimasukkan kembali. Dan yang sunnah kata beliau adalah tidak menambah tanah yang lain. Min ghairi ziyadatin, tanpa menambah ngambil tanah alokasi yang lain. Jadi tanah hasil menggali itu juga yang kembali dimasukkan. Itu juga kembali yang dimasukkan. Dan secara rasional harusnya pasti lebihnya tadilah untuk dijadikan gundukan nanti. Untuk dijadikan gundukan. Dan yang ke-24, al-amru rabi' wal ishrun yarfa'u al-qabra 'alal ardi qadra shibrin. Kemudian naikkan atau ditinggikan bagian atas kuburan tadi sebanyak satu jengkal. Naam. 1 jengkal, li'anna taswiyatahu bil ardi tu'riduhu lil ihana. Sebab kalau tidak ada yang demikian, bisa saja orang nginjak misalkan atau duduk tidak mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Dan ini adalah sunnah, li'anna rafahu 'alal ardi bihadzal qadra yaj'aluhu yutamayyazu wa la yuhan. Nah, kalau ada gundukan tadi seperti punuk onta dengan tinggi berapa tadi? 1
jengkal, yang demikian akan memberikan tanda khusus dan bisa dibedakan bahwa yang demikian adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Sebab yang namanya kuburan kan itu tidak boleh diapakan? Diinjak, tidak boleh juga diduduki, misalkan seperti itu. Ya, di tempat kita waliyadzubillah, karena kuburan sepi maka dijadikan tempat maksiat. Ya, seperti itu. Padahal duduk saja nggak boleh. Nah, atau diinjak atau yang semacam daripada demikian. Walianna raf'ahu 'alal ardi bihadzal qadri yaj'aluhu yutamayyiz wa la yuhan, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdan wa nusiba alaihi al-labinu nasban wa rafa qabrihi 'alal ardi nahwan min shibr. Adalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memakai lahat. Kemudian juga setelah lahat diletakkan jenazah beliau itu pakai bata atau pakai papan. Kemudian juga beliau ditinggikan kuburannya sebanyak 1 jengkal. Sebanyak 1 jengkal. Adapun foto kuburan pakai kain hijau macam-macam hiasan, itu sebetulnya bukan kuburan Rasulullah SAW. Ini penyesatan opini yang ada di Google itu. Kuburan Rasulullah SAW seakan-akan ada banyak kain-kain hijaunya. Enggak. Itu bukan. Nah, qala al-'allamah al-Albani rahimahullahu taala wa yu'yiduhu ma sayati minan nahyi an ziyadati 'ala at-tawab alladhi ukhrija minal lahdi. Adapun dalil yang menguatkan bahwa selayaknya hanya tanah yang hasil menggali awal lubang kuburan yang kembali dimasukkan, itu alasannya kata beliau adalah alladhi syagalahu jismul mayyiti wa dzalika yusawi al-qadra al-madhkura fil hadits. Sebab secara rasional itulah juga yang dibutuhkan untuk menutup kuburan tadi. Kemudian di atasnya ada sisa sebab ada rongga untuk jenazah mayit tadi. Untuk jenazah mayit tadi. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang ringkasannya, wa idza dafanu al-qabra bi turabin ja'alu alaihi hasba. Dan jikalau telah diletakkan jenazah kemudian ditutup kuburan tadi, maka hendaklah tanah tadi dipadatkan. Ya, di kita biasanya dipadatkan mungkin pakai apa namanya? Cangkul, kemudian diinjak-injak lagi. Wa rashuhu bil ma'i hatta yuthabbitu biha turab. Dan adalah bagus juga jikalau ada air kemudian disiramkan. Air tadi fungsinya untuk memadatkan, bukan untuk yang lain. Di tempat kita air tadi dipandang dengan pandangan yang lain. Misalkan dibacakan dulu surah Yasin seperti itu. Yang lain-lainnya dikasih kembang, baru kemudian disiramkan. Ya, pakai bunga gitu. Padahal fungsinya tadi supaya padat. Tidak ada tujuan yang lainnya, tidak ada tujuan yang lainnya. Naam. Selanjutnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha wa la qabran mushrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau dapatkan satu lukisan kecuali engkau hapuskan, dan tidaklah kuburan dinaikkan atau dibangun kecuali diratakan dengan tanah. Jadi Rasulullah SAW di zaman dulu pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib cek kuburan-kuburan, kemudian jikalau ada dibangun maka dihancurkan dan diratakan. Dan berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW beliau melarang kuburan untuk dibangun atau disemen atau dicat atau yang semacamnya, au yaq'uda alaihi au ayyubna alaihi, atau ada yang duduk atau dibangun. Ya, di tempat kita lihat sebagian kuburan itu dibangun, dijadikan tempat ziarah, kemudian ada kubah-kubah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa ayyubna alal qabri au yuzadu alaiha au yujassisa au yuktaba alaihi. Jadi tidak boleh misalkan dikasih lampu, kemudian disemen atau dicat atau dikasih tulisan atau semacamnya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi beliau melarang
untuk menulis di atas kuburan. Ya, kalau kita kan biasanya lengkap ya kan, di liang lahatnya itu pertama nama, apalagi sudahnya tanggal lahir dan tanggal wafat, asal kelahiran misalkan, kemudian apalagi, ya, dan tidak butuh yang demikian. Ya, tidak butuh yang demikian. Taib. Wa fi sunani Abi Dawud bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk di atas kuburan. Atau misalkan membangunnya, atau menambah apapun di atasnya, atau menulis di atasnya. Dan di tempat kita ada yang dibangun kubah, yang demikian jelas keharamannya. Termasuk juga diharamkan semacam praktek yang sering disebut sebagai apa namanya itu, kijing ya, atau pagar bias, pagar ulin, atau pagar semen, atau ada yang diletakkan yang disebut di masyarakat kita kijing kalau nggak salah ya. Jadi beli kemudian diletakkan untuk menandakan yang demikian adalah kuburan. Dan juga hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menyemen atau mengecat kuburan, atau menulis di atasnya, atau membangun sesuatu di atasnya, atau menginjaknya. Dan Rasulullah SAW juga melarang yang demikian. Jadi hal-hal yang sifatnya pembangunan, entah itu nyemen, entah itu bata, entah itu yang lain-lainnya, maka yang demikian semuanya diharamkan. Dan aku mendengar Syekh bin Bas berkata, wa ziyadatu alaihi min ghairi turabihi tufdi ila raf'i. Kalau misalkan tanah tadi ditambah lagi dari alokasi yang lain, bukan dari hasil menggali, maka yang demikian bisa melebihi tinggi yang ditoleransi. Berapa tadi tinggi yang ditoleransi? 1 jengkal. Fala yuzadu alaihi bal yuktafa bima ukhidha min turabil ahdi. Jadi cukup hasil galinya saja. Dan aku mendengar Syekh bin Bas juga berkata, tidak boleh membangun di atas kuburan, tidak boleh juga menyemennya, mengecatnya, tidak boleh juga di atasnya, atau membangunnya, atau menginjaknya, dan tidak boleh menambahkan tanah di atas tanah yang sudah ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Poin yang ke-25 ikhwan, yusnamu al-qabru kahayati sinamil jamal. Dan gundukan tadi dibentuk dalam bentuk seperti punuk onta. Ini berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar bahwa dia melihat kuburan Rasulullah SAW itu musannaman, yakni seperti punuk onta. Demikian juga dia berkata, yakni Ibnu Abi Syaibah, aku masuk ke rumah Aisyah yang di dalamnya ada kubur Rasulullah SAW. Aku lihat kubur Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu musannamatan, dikasih seperti punuk onta. Naam, dikasih punuk onta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Sampai di sini mungkin ikhwan, selebihnya kita luaskan dalam tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pada poin-poin praktek untuk menguburkan jenazah ini. Nah, maka kita lihat di masyarakat kita, sebagian sudah sesuai sunnah, sebagian tidak sesuai sunnah. Ada banyak praktek yang tidak sesuai sunnah. Ya, kalau kita rincikan, misalkan yang pertama adalah bahwa orang yang datang ke kuburan mereka tidak mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Harusnya yang sunnah adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, tidak melepas sandal. Berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang memakai sandal. Kemudian ketika ke kuburan tersebut itu tidak hati-hati, ya, sehingga kuburan itu diinjak. Ya, maka kalaupun misalkan kuburan itu padat, kita harus berusaha mencari celah sehingga kuburan tersebut tidak terinjak-injak, ya, tidak dihinakan. Dalam bahasa yang disebut oleh beliau, walayuhan, tidak dihinakan. Nah, kemudian kesalahan yang lain, sebagian pengiring jenazah itu ketika baru sampai di kuburan itu langsung jongkok. Padahal sunnahnya semuanya masih dalam posisi berdiri. Jongkok itu diperbolehkan ketika jenazah sudah diletakkan di liang lahat. Kemudian kesalahan berikutnya adalah
banyaknya praktik mengadzankan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Maka ini adalah satu bid'ah yang kita lihat tersebar di masyarakat kita. Nah, dengan alasan bahwa ketika manusia dilahirkan disunahkan adzan. Padahal hadis sunnah untuk adzan ketika lahir itu adalah hadis yang lemah. Dan di dalam masalah ahkam tidak ada qiyas. Di dalam masalah ibadah, maksud saya afwan, dalam masalah ibadah tidak ada qiyas. Jadi tidak boleh seseorang lahirnya saja diadzankan, masa ketika meninggal tidak diadzankan. Itu kan analogi yang tidak diperbolehkan. Jadi dalam masalah ibadah tidak ada qiyas. Beda dalam hukum. Ini kan pensyariatan ibadah. Kalau adzan ada hadisnya, kemudian diperselisihkan. Kalau wafat diadzankan maka sama sekali tidak ada hadisnya. Tidak boleh dikiaskan masa lahir saja diadzankan, kemudian wafatnya tidak diadzankan. Itu kan nggak nyambung sebetulnya. Kemudian kesalahan praktek yang lain adalah terkadang campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Padahal Rasulullah SAW melarang wanita untuk mengiringi jenazah, walaupun beliau tidak tegas dalam larangan tersebut. Iya. Adapun ziarah kubur maka tidak masalah. Tapi mengiringi jenazah awal ketika mengkuburkan maka hendaklah yang lebih aman wanita cukup di rumah. Walaupun walam ya'zim alaina, Rasulullah SAW melarang wanita untuk mengiringi jenazah dan beliau tidak menegaskan larangan tersebut. Sebagian para ulama menyatakan boleh ketika dia mentalnya kuat, ketika yang wafat adalah keluarganya, dan berikutnya dia menutup aurat dan tidak ikhtilat serta terjadi fitnah. Kadang-kadang perempuan ini juga ikut ke depan, ikut desak-desakan misalkan. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya yang masuk ke dalam liang lahat tadi malamnya berhubungan dengan istrinya. Bukan permasalahan dia sudah mandi junub, bukan. Ini ketika hadis tentang Abu Talhah menceritakan ketika wafatnya putri Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, apakah ada di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Pertanyaannya bukan apakah kalian ada yang tidak junub saat ini, bukan itu. Tentu para sahabat ketika akan salat subuh sudah mandi junub, tapi bukan itu pertanyaannya. Maka hanya satu sahabat yang turun, yaitu Abu Talhah, ya, untuk menguburkan jenazah putri Rasulullah SAW, Uqayyah atau Ummu Kalthum, di antara dua putri Rasulullah SAW ini. Kemudian kesalahan yang lainnya yang berikutnya kita sebutkan tadi, jamaah tidak semuanya ikut serta ketika menaburkan tanah 3 kali tadi. Ya, menaburkan tanah 3 kali tadi. Kemudian juga tidak diberikan gundukan atau diberikan gundukan tapi melebihi 1 jengkal. Dan ketika wafatnya Utsman bin Maz'un, Rasulullah SAW meletakkan hanya 1 bata saja, 1 batu maksud saya. Maka intinya dikenali sebagai kuburan, dijadikan seperti punuk onta, dikasih tanda batu atau kayu. Baik 1, boleh juga 2, tetapi tanpa ditulisi dan tanpa dibangun. Kemudian tentu saja adalah dipadatkan, disiram air jikalau ada air, tetapi tujuan satu-satunya penyiraman tadi hanya untuk memadatkan, bukan yang lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW setelah selesai, beliau berkata, is'alu li akhikumut tathbita, istaghfiru li akhikum, was'alu li akhikumut tathbita, fa innahu al-ana yus'al. Istighfarlah untuk saudara kalian yang setelah kalian makamkan tadi, dan mohon ampunlah sebab dia saat ini sedang ditanya oleh malaikat. Maka disunahkan semua yang datang tanpa pengecualian disunahkan menghadap kiblat dan berdoa masing-masing. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah memberikan kalimat
ya tentang takdir, kemudian tentang kematian. Maka para ulama menyebutkan boleh sesekali, bukan satu keharusan yang disunnahkan, apalagi rutin selalu untuk memberikan nasihat kematian di kuburan setelah mendoakan mayit. Jadi boleh sesekali, tapi bukan untuk rutin seperti itu. Setelah itu pulang. Wallahu taala alam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau kuburan itu padat, terus kadang-kadang ada kuburan yang sudah hilang tandanya. Kuburan yang hilang tandanya. Terus kita tidak sengaja menginjak, karena kita tidak tahu. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, jikalau tidak sengaja maka insya Allah tidak masalah. Kita sudah berusaha, kemudian kita juga katakanlah tidak sengaja atau tidak tahu, atau kita terdorong sama yang lain, terinjak misalkan, maka yang demikian tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak masalah sama sekali. Apalagi sebagian kuburan ada yang tertata rapi, ada juga nggak ada jalannya, jadi sudah penuh. Dan memang salah satu fenomena adalah pasti kuburan itu akan penuh. Makanya di Balikpapan sudah mulai penuh, ya kan? Dan disunahkan atas kaum muslimin untuk mewakafkan tanah untuk dijadikan makbar atau pemakaman. Ya, saat ini yang di kota kan sudah mulai penuh ya. Makanya sudah di luar kota di mana saat ini? Kemarin itu pas zaman Covid di kilo berapa? 15, kemudian ke sana lagi. Nah, kenapa cepat penuh? Yang pertama mungkin saja karena ada yang sudah ngaplingnya agak kegedean, ya kan? Ya. Kalau di Jakarta kalau nggak salah itu ada masa berlakunya, maksudnya ada retribusi kuburan. Kalau saya tidak salah waktu itu. Jadi masa berlakunya. Kemudian kalau di tempat kita lazimnya kuburan satu liang, satu lubang itu hanya satu orang. Kemudian ada pembahasan yang menarik di kalangan para ulama dengan pertambahan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang makin banyak, maka diperbolehkan untuk memakamkan jenazah di liang lahat sebelumnya jikalau sudah yakin bahwa jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya itu telah terlepas dari susunan tulangnya. Kalau saya tidak khilaf dalam mazhab Imam Ahmad ada pembahasan khusus tentang itu. Maka kuburan yang pertama itu bagusnya dalam, ya kan? Setelah beberapa tahun kemungkinan sudah menjadi tulang belulang. Kemudian bisa selanjutnya dan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, baik. Jadi kalau kita nggak sengaja terinjak nggak masalah. Nah, ada yang lain silahkan. Iya, silahkan. Jenazah ketika apa tadi? Jenazah ketika disolatkan apakah wajib? Enggak, maksudnya jenazah seperti biasa telentang. Iya, seperti biasa telentang. Yang lebih tepat ya kepala tetap di sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ya nggak perlu dihadapkan. Itu ketika antum tidur sunnahnya menghadap kiblat. Tidur sunnah menghadap kiblat itu ya antum miring ke arah kiblat, atau sebagian ulama berpendapat jika nggak bisa kaki menghadap kiblat, kemudian punggung dinaikkan sedikit. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Fatimah. Adapun ketika mensalatkan yang jelas antara musallin orang yang salat ya dengan kiblat di tengahnya ada mayit ya ditelentangkan begitu. Yang lebih tepat adalah kepalanya tetap sebelah kanan. Nah, ketika laki-laki maka di bagian kepala sang imam, ketika wanita maka di bagian tengahnya. Nah, ya, silakan. Yang mana? Pada saat memadamkan yang lahat itu apa tidak termasuk larangan menginjak? Ini adalah
hal yang khusus ya, hal yang khusus memadatkan ya, termasuk ketika kita menyiramkan atau yang lainnya memadatkan. Ketika proses awal tersebut tentu saja dibutuhkan ya, tentu saja dibutuhkan untuk memadatkan baik pakai alat maupun pakai kaki. Tetapi ketika itu sudah dibuat sonaman atau sanaman, maksudnya punuk onta, maka ya sudah selesai, maka nggak boleh lagi diinjak-injak. Nah, ya silakan. Tadi ada yang nanya ya. Terkait doa menurunkan jenazah itu dibaca orang yang menurunkan saja atau semua yang hadir di situ? Yang meletakkan jenazah. Ya, jadi yang menerima dia kan, kemudian dia meletakkan jenazah di liang lahat. Dia mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Yang kedua, bagi mereka yang menabur tadi juga mengucapkan kalimat itu semuanya. Ya, sudah azan. Biasanya habis azan sudah selesai atau ada tambahan waktu? Tanya jawab lagi. Nah, taib sampai di sini. Habis ini kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Nah, bismillah, alhamdulillah. Ya, kembali kita lanjutkan sedikit sebagai tambahan, dan poin yang lain adalah bahwa seseorang dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Dan telah berlalu hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan asyi'u bil janazah, hendaklah kalian mempercepat pengurusan jenazah. Maka tidak perlu, dan bahkan satu hal yang dilarang di dalam Islam, ketika satu jenazah dipindahkan dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, kita kadang melihat bahwa ada seseorang yang bekerja di satu negara atau satu kota, ketika dia wafat dikembalikan ke tempat asal dia. Maka salah satu poin biasanya mahasiswa itu kalau belajar di negara Arab sana, saya pernah baca salah satu poinnya itu kalau meninggal ya nggak ada istilahnya pemulangan jenazah ya di tempat di mana dia meninggal. Sebab ketika dipindah lagi membutuhkan biaya yang sangat mahal, ketika pesawat kemudian dibalsem atau dikasih formalin, kemudian butuh waktu yang lama. Maka ketika ada seorang ikhwan wafat di Bontang, kemudian beliau tinggal di Jawa Barat sana, kemudian butuh waktu yang lama, jadwal pesawat juga penuh, kemudian butuh persiapan khusus karena ini jenazah sampai 2 atau 3 hari. Kata saya, jangan, sudah dari Bontang sampai di Balikpapan, maka di sini kita kuburkan, sebab ini sudah ketunda. Nah, jadi ini salah satu kesalahan yang lazimnya kita dapatkan. Berikutnya juga ada juga yang membaca Al-Quran semacam surah Yasin atau semacamnya. Demikian juga terkadang ada praktek tahlil. Ya, praktek tahlil itu dengan kalimat misalkan wahai fulan bin fulan, sesungguhnya sebentar lagi
ya, akan datang kepada engkau ya, 2 orang malaikat. Sesungguhnya keduanya adalah makhluk Allah sebagaimana engkau adalah makhluk Allah. Maka janganlah takut dan janganlah gentar. Kalau keduanya bertanya kepada engkau, siapakah sesembahan engkau? Jawablah Allah. Ada teks khusus. Saya juga nggak tahu nih teksnya dari mana gitu ya. Ya, ini disebut dengan talqin, bukan tahlil ya, talqin. Padahal talqin disunahkan ketika saat sakaratul maut. Nah, silahkan, tadi ada yang bertanya tadi, yang mana tadi ya? Yang mana tadi? Duluan yang mana tadi? Taib, iya Pak. Waalaikumsalam. Kita memahamkan ayat kan sebenarnya dari kepala Kaki, betul. umumnya di sini kebanyakan kalau karena kondisi tubuhnya itu dari samping itu gimana? Ya, jadi yang diperhatikan oleh Rasulullah kepala, jadi turun kaki dulu, baru kemudian dikatakan baru kemudian diletakkan. Jadi yang meletakkan di bagian sini diletakkan di bagian kiblat. Bagaimana kalau dari samping langsung disambut begini, langsung diletakkan, itu juga sebetulnya tidak masalah. Tetapi yang lebih tepat sesuai sunnah, maka kepala duluan. Ya, berarti yang di dalam menghadap ke kiblat gitu ya. Jadi kepala duluan diturunkan, bukan kepala duluan, maksudnya maaf, kaki dari arah kepala. Kaki baru kemudian diratakan, baru kemudian diletakkan. Bagaimana kalau dari samping? Ya, dari samping atau sebaliknya kepala duluan. Yang demikian sebetulnya tidak masalah, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maksudnya ada keutamaan dan contoh praktek yang tidak ideal, tidak sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada konsekuensi apapun seperti itu. Dan terkadang ada alasan, karena satu hal alasan sulit, bisa jadi demikian. Tapi kalau tidak ada alasan, maka seharusnya idealnya kaki duluan, baru kemudian diletakkan. Nah, baik, silahkan ya. Tadi ini duluan ya. Ya. Iya, ketika wafat. Nah, ketika wafat paman dari Rasulullah SAW yang bernama siapa? Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW tidak menghadiri pemakaman beliau. Ya, seperti itu. Demikian juga anak beliau. Jadi diurus oleh kaum kafir Quraisy. Maka demikianlah kata para ulama, hukum asalnya seorang muslim tidak terlibat pada pengurusan jenazah non muslim. Dia hanya boleh ada interaksi ketika masih sakit untuk mendoakan supaya mendapatkan hidayah dan mengajak masuk ke dalam Islam. Jikalau telah wafat, maka dipersilahkan pemeluk agama yang sama dengan yang wafat tadi untuk mengurus jenazahnya. Jadi tidak boleh ikut serta, sebab di sana kan sudah ada ritual. Ya, tadi yang mana lagi tadi ya? Ya, silakan. Gimana kalau selama mati itu orang ini berpesan nanti kalau selama mati tidak diberikan di jawa atau di mana? Nah, jadi wasiat kata para ulama, pesan itu dilihat lagi. Jikalau sesuai dengan syariat maka dipenuhi. Jikalau tidak sesuai dengan syariat maka tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Jadi misalkan dia berwasiat apa misalkan? Misalkan kita sudah paham dan ngaji sunnah, kemudian wasiatnya adalah praktek-praktek kebid'ahan, maka kita tidak boleh melaksanakannya atau bertentangan dengan syariat. Misalkan bekerja di mana kalau saya wafat dikembalikan ke kampung halaman, seperti itu ya. Butuh waktu, butuh biaya, maka yang demikian tidak diperbolehkan untuk dipenuhi. Walau wassa, walaupun dia berwasiat. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita ikuti
kalau itu ternyata bertentangan dengan syariat. Kalau itu bertentangan dengan syariat. Jadi ini harus dipahamkan pada keluarga. Termasuk kita misalkan merantau. Kita sebagai kepala rumah tangga mencari ma'isyah, katakanlah kerja di sektor migas di Arab sana misalkan. Nah, setiap orang sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar tidaklah tidur hendaknya ada wasiat di bawah bantalnya. Nah, salah satu poin yang penting bagi seorang yang merantau jauh dari keluarganya, ya kalau wafat tidak perlu kalau kita lihat praktek mayit masuk ke pesawat, apalagi antar negara, disedot dulu cairan otaknya, kepalanya, kemudian dikeluarkan isi perutnya, kemudian diisi dengan formalin, kemudian macam-macam perlakuan khusus. Butuh biaya, butuh waktu. Rasulullah SAW menyatakan asri'u bil janazah, cepatlah kalian mengurusi jenazah. Kalau dia baik maka dia akan mendapatkan cepat kebaikan. Kalau dia jelek, ahli maksiat, maka kalian telah melepaskan beban dari pundak kalian. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, maka ketiga syuhada Uhud, orang yang syahid di medan Uhud, mereka terlanjur dibawa ke Madinah, itu dipulangin lagi. Ulama menyatakan ini khusus bagi syuhada. Secara khusus dipulangkan ke tempat di mana dia wafat. Adapun secara umum juga bagi kaum muslimin tidak dipindah dari tempat qaryah atau Madinah di mana dia wafat. Adapun orang syahid di mana dia terbunuh. Ya, seperti itu. Tapi adapun orang umum maka dia tidak keluar dari kampung atau kota di mana dia wafat. Nah, taib sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan kembali oleh Ustadz Muflih hafizahullah. Saya mengisi saja, menggantikan karena beliau berhalangan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.